Buku Dunia Arab halaman 215 sampai dengan halaman 220, pada tanggal Juli 287 ia menaklukkan Tiberias, setelah mengepung kota tersebut selama 6 hari. Kemudian menyusul kota Hitin, yang letaknya berdekatan dengan kota Tiberias. Pertempuran merebut kota tersebut dimulai pada hari Jumat, hari yang paling disukai oleh Saladin untuk memulai suatu serangan. Hari itu hari sial bagi orang-orang Perancis. Tentara mereka yang berjumlah kira-kira 20.000 orang, yang sudah hampir mati semuanya karena haus dan lapar, boleh dikatakan sama sekali jatuh ke tangan musuh. Dalam daftar tawanan-tawanan perang kaum bangsawan tercatat sebagai pemimpin Guy de Lusignan, Raja Yerusalem. Sultan yang kesatria itu tidak segan menerima kedatangan raja yang menyerahkan diri itu dengan sangat hormatnya. Tetapi tidak demikian halnya dengan Reginald dari Chatillon. Mungkin Reginald itulah salah seorang di antara pemimpin Latin yang paling gemar bertualang dan paling jahat. Di samping itu ia lebih fasih berbahasa Arab. Sebagai komandan kota Kerak, dalam bahasa Latin Cerak, ia telah beberapa kali menyerang dan merampok kafilah yang cinta damai ketika berlalu dekat kotanya. Perbuatannya ini adalah melanggar syarat perjanjian. Bahkan ia mengirimkan sebuah armada yang mengintai pesisir Hejaz, daerah yang suci itu, dengan maksud mengintip para jemaah haji yang datang ke negeri itu. Saladin telah bersumpah bahwa ia sendiri akan menghajar orang yang tak mengindahkan syarat-syarat perjanjian ini dan sekarang telah tiba waktunya untuk menunaikan sumpahnya itu. Reginald mencoba menarik keuntungan dari tradisi keramah tamahan bangsa Arab menjamu orang, sifat mana tidak asing lagi baginya, dan ia memohon air seteguk dari perkenalan Saladin yang mengalahkan dirinya itu. Tetapi Saladin tidak berkenan mengabulkan permintaan itu, sehingga hubungan antara yang dikalahkan dan yang menang tidak berwujud sebagai tamu dan tuan rumah. Reginald harus menebus kejahatan-kejahatannya itu dengan nyawanya sendiri. Pun semua perwira kaum tempel dan perwira kaum-kaum tempel dan hospital ialah nama dari dua buah perkumpulan kaum kesatria perang salib. Dibunuh di muka umum, dengan jatuhnya kota Hitin, maka hancurlah kekuasaan orang Perancis. Setelah dikepung 1 minggu lamanya, maka Yerusalem, yang kehilangan tentaranya pada pertempuran di Hitin, menyerah pada tanggal 2 Oktober 1187. Lonceng gereja di Masjid Aqsa diganti dengan adzan dan salib emas yang terpencang di atas gereja besar dalam kota itu diturunkan. Penaklukan ibu kota kerajaan Latin tersebut memudahkan jatuhnya kebanyakan kota-kota Syria Palestina dari tangan orang Perancis ke dalam tangan Saladin. Dalam suatu rangkaian pertempuran-pertempuran yang gemilang Saladin, merebut sebagian besar dari benteng-benteng pertahanan lainnya yang masih tinggal. Hampir sajalah orang-orang Perancis disapu bersih dari negeri itu. Hanya Antioquia, Iripolis dan Tirus, di samping beberapa kota dan benteng kecil, yang masih tinggal dalam tangan mereka. Jatuhnya kota suci itu menimbulkan kegoncangan yang besar di Eropa. Sengketa antara satu dengan lain negara dilupakan. Frederick Barbarossa, Kaisar Jerman, Richard Hatisinga, Raja Inggris, dan Philip Augustus, Raja Perancis, pergilah mengangkat salib. Ketiga raja tersebut adalah raja-raja yang paling berkuasa di Eropa Barat dan dengan kepergian mereka mulailah Perang Salib III, 1189-1192. Menurut jumlah orang, maka Perang Salib inilah yang terbanyak pengikutnya. Bagi Roman dan Hikayat, baik di timur maupun di barat, Perang Salib ini, di mana Saladin dan Richard Hatisinga memegang peranan yang utama, merupakan sumber bahan-bahan yang sangat disukai orang. Frederick, yang pertama-pertama berangkat, menempuh jalan darat dan mati terbenam ketika menyeberang sebuah sungai di Sisilia. Kebanyakan dari pengikutnya pulang kembali. Richard Hatisinga menaklukkan kota Ciprus dalam perjalanannya ke Tanah Suci, yang kemudian merupakan tempat pelarian dari para jemaah perang salib yang didesak dari tanah daratan. Dalam pada itu orang-orang Latin di Tanah Suci memutuskan supaya kota Akcon dipakai sebagai kunci untuk merebut kembali daerah-daerah mereka yang sudah hilang. Dengan cepat mereka mengumpul segala tentara, yang diperbesar dengan sisa-sisa tentara Frederick dan laskar Raja Perancis, untuk mengepung kota itu. Raja Guy, yang dilepaskan oleh Saladin atas sumpah bahwa ia tidak akan mengangkat senjata lagi terhadapnya, memimpin serangan itu. Esok harinya Saladin datang membebaskan kota itu dan mendirikan perkemahannya berhadap-hadapan dengan musuh. Pertempuran berkobar di darat dan di laut. Kedatangan Richard disambut dengan penuh perhatian dan kegembiraan. Selama pertempuran berkobar,
Terjadilah cerita yang indah-indah yang dicatat oleh penulis-penulis kronik Arab dan Latin di masa itu. Saladin dan Richard tukar-menukar tanda mata, tetapi satu sama lain belum pernah berjumpa. Richard menjanjikan hadiah yang besar untuk tiap tia, batu yang dirusakkan dari dinding kota dan para pejuang, juga wanita-wanita, menunjukkan keperwiraannya. Pengepungan kota itu, yang dianggap sebagai salah satu operasi militer yang terpenting dalam abad pertengahan. Memakan waktu 2 tahun, dari tanggal 27 Agustus 1189 sampai tanggal 12 Juli 1191. Orang Perancis beruntung karena mempunyai kapal-kapal perang dan artileri pengepung yang bermutu tinggi. Orang-orang Muslim beruntung karena mempunyai komando yang dipegang oleh seorang saja. Tetapi akhir-akhirnya Garnisum itu menyerah juga. Dua buah di antara syarat-syarat penyerahan itu berbunyi, bahwa garnisun tersebut akan dibebaskan dengan jalan membayar 200.000 uang emas dan memperbaiki salib suci. Setelah berlalu 1 bulan dan uang itu belum dibayar, Richard memerintahkan untuk menyembelih 27.000 orang tawanan, suatu perbuatan yang jauh berlainan lagi amat menyedihkan jika dibandingkan dengan sikap Saladin terhadap tawanan-tawanannya ketika merebut Yerusalem. Pun pada waktu itu Saladin menuntut upeti dengan uang emas, akan tetapi ribuan orang miskin tidak dapat menebus dirinya. Atas permintaan abangnya, Saladin membebaskan puluhan ribu tawanan-tawanan perang itu dan atas permintaan Patriarch dilepaskan pula sekumpulan orang tawanan-tawanan lain. Setelah ia merasa bahwa bukan hanya abangnya dan Patriarch itu saja yang pantas bermurah hati, tetapi ia sendiri pun harus berbuat begitu. Maka dilepaskannya pula lagi kebanyakan tawanan-tawanan yang masih sisa, dengan tidak menuntut upeti. Di antara lawanan-lawanan itu terdapat banyak perempuan dan anak-anak. Sebagai pengganti kota Yerusalem, maka kota Akon lah yang sekarang dijadikan markas besar, dan dari sinilah dilakukan perundingan-perundingan perdamaian yang hampir tak putus-putusnya. Richard yang penuh dengan cita-cita romantik, mengusulkan agar kakak perempuannya menikah dengan abang Saladin dan kedua orang tersebut akan memperoleh Yerusalem sebagai mas kawinnya, supaya terhenti peperangan antara orang-orang Muslim dan Kristen. Dengan segala upacara ia melantik seorang putra dari abang Saladin itu menjadi perwira pada hari Minggu tanggal 28 Mei 1192. Pada tanggal 2 November 292 perdamaian ditetapkan. Dasar perjanjian itu terutama berbunyi, bahwa daerah pesisir akan menjadi milik orang-orang Latin, daerah pedalaman akan menjadi milik orang-orang Muslim dan para jemaah yang pergi berkunjung ke kota suci, Yerusalem, tidak akan diganggu. Hanyalah beberapa bulan saja Saladin dapat menghirup udara perdamaian tersebut. Pada tanggal 19 Februari berikutnya ia sakit demam di Damasik dan meninggal dunia 12 hari kemudian dalam usia 55 tahun. Makamnya yang terletak dekat Masjid Umayyah, masih tetap merupakan salah satu daya penarik ibu kota Syria itu. Jasanya adalah lebih besar dari hanya merupakan seorang pahlawan dan pelopor Muslim yang bermazhabkan sunnah saja. Ia menganugerahi sarjana-sarjana, memajukan penyelidikan ilmu ketuhanan, membuat bendungan serta menggali terusan dan mendirikan sekolah-sekolah dan masjid. Di antara monumen-monumen yang didirikannya dan yang masih ada serta dapat dibanggakan karena arsitekturnya, ialah Benteng Kairo. Saladinlah yang mulai mendirikan benteng tersebut dalam tahun 1183, seperti juga halnya dengan dinding-dinding kota itu, dengan memakai batu piramida-piramida yang agak kecil. Nama Saladin, bersama-sama dengan Harun dan Baibars, pejuang-pejuang Islam melawan jemaah Kristen sesudah dia dicatat oleh rakyat sebagai nama yang pertama di atas daftar pemimpin-pemimpin yang paling disukai hingga sekarang. Di Eropa ia menimbulkan hayalan pada penyanyi-penyanyi Inggris dan penulis-penulis roman modern dan masih tetap dipandang sebagai suatu contoh dari sifat kesatria. Di antara pertempuran-pertempuran yang jarang terjadi dan berlangsung hampir selama abad berikutnya, sedang hasil-hasil yang penting tidak ada tercapai, terkecuali bahwa orang-orang Latin sedikit banyaknya berhasil memelihara kedudukannya, yang pantas disebut ialah riwayat Perang Salib VI dan Louis IX dari Perancis beserta perwira-perwiranya. Raja Louis IX, yang disebut seorang saleh dalam sejarah, merebut kota Dimyat, di Mesir, dalam tahun 1249. Tetapi ketika tentaranya menuju Kairo melalui daerah yang penuh dengan rawa-rawa dan ditampangi oleh terusan-terusan, serta air sungai Nil memuncak, tentaranya itu diserang oleh penyakit-penyakit yang menular, jalan-jalan perhubungannya terputus dan tentaranya terpukul mundur seluruhnya. Raja Louis beserta sebagian besar dari kaum bangsawan tertawan. Setelah ditawan sebulan, mereka pun dibebaskan, tetapi sesudah membayar upeti dan memperbaiki kota Dimyat.
Dalam tahun 1270 Louis kembali memimpin suatu perang salib yang lain, yang tidak berarti. Perang salib sekali ini ditujukan ke kota Tunis, di mana ia meninggal dunia. Di antara panglima-panglima perang salib pasti Tabiat Louis lah yang paling mulia.